Hai semuanya, masih bareng gue Patrick di podcast gue. Jadi ini sebenarnya gue udah bisa dibilang udah agak lama sih gue nggak ngelakuin versi audio only ya, karena selama ini gue bikin ada visualnya. Walaupun di awal-awal gue bikin podcast gue audio only, tapi karena saat ini gue pengen ngelakuin satu hal yang beda aja, back to basic mungkin. Gue pengen ngebahas mengenai, atau mungkin nggak ngebahas ya. Kalau ngebahas tuh konotasinya entah kenapa lebih berat jatuhnya. Padahal gue nggak expert, gue cuma orang soto yang emang lagi pengen ngomong aja gitu. Dan dan pembicaraan gue juga belum tentu benar gitu. Cuma sekedar mungkin lebih ke nyampein unek-unek kali ya. Gue rasa passion tuh jadi salah satu, atau gini deh, gue mulai dengan, kalau lu bisa memilih satu pekerjaan gitu, gue rasa atau gue yakin tiap orang tuh pengen bekerja di bidang yang dia suka gitu, atau bahkan yang dia cintai. Dan kayaknya hal ini tuh lagi marak-maraknya ya dilakuin oleh banyak orang saat ini, terutama generasi muda, yaitu memperjuangkan passion dan mengubahnya untuk menjadi penghasilan gitu. Soalnya pekerjaan sekarang tuh bisa dibilang unik-unik. Bayangin aja sekarang lu bisa main game dan dapat penghasilan dari situ. Banyak turnamennya dan kayak udah mulai dapat pengakuan ya dari orang-orang banyak. Mungkin dari orang tua juga kayaknya yang dulunya anaknya, kayaknya masih juga sih. Gue gak tahu sih sekarang kayak anak-anak masih dilarang ini atau enggak. Iya sih, balik lagi ke orang tuanya. Tapi gue ngeliat kayak banyak anak-anak sekarang yang main game di HP sih. Atau banyak juga yang iseng-iseng upload di YouTube. Gue pernah lihat ada yang ini bikin-bikin tim gitu, masih kecil. Lucu aja sih. Dan iya gitu, banyak yang pengen nyoba jadi YouTuber gaming. Walaupun nggak semuanya benar-benar bisa ya, benar-benar bisa jadi atau menghasilkan sih. Dan kalau misalkan lu suka make up atau passion lu di make up, atau ya di sekitar situ, itu juga bisa. Lu bisa ngepromosin kemampuan lu melalui media sosial juga gitu. Yang puisi-puisian juga banyak. Kayaknya hampir semuanya ada sih. Yang bikin yang lucu-lucu juga banyak. Kadang tuh ya kalau gue lagi nonton, di bawahnya kan ada YouTube Short ya. Itu banyak video-video random sih yang yang sama sekali nggak related dengan apa yang gue tonton, tapi tiba-tiba nongol aja di situ. Dan iya, karena singkat jadinya gue pencet juga. Dan kayak bisa dibilang banyak juga yang mencoba-coba atau ikut-ikutan ngelihat orang bikin ini, dia mau ngikutin gitu. Kayaknya gampang nih, gue mau ikutin misalkan jualan something gitu, gue mau ikutin Banyak sih, terutama pas ini ya, dari tahun kemarin pas COVID sampai ke per detik ini gue recording juga banyak melakukan apa ya, bisa dibilang kayak usaha-usaha kali ya, coba ini coba itu gitu, which is a good thing sih buat gue. Dan ini gue inget kalau bicara mengenai itu, mungkin salah satunya adalah tingkat orang yang masuk ke bursa saham sih. Itu gue rasa meningkat ya, sama jumlah online shop, content creator juga kayaknya meningkat. Kayaknya gue juga dihitung.
salah satunya yang terjun ke content creator. Walaupun sebelumnya gue juga pernah bikin ya di tahun, gue lupa, mungkin di tahun 2016-17 kayaknya. Ya gitulah kurang lebih. Jatuhnya banyak yang explore gitu dari sisi income, dari sisi passion juga. Mungkin karena banyak ini ya, waktu luang bisa juga gitu. Dan karena ini karena gue recording nggak di luar siapa, di dekat jendela, karena gue nggak tempat biasa working space-nya gue di dekat jendela, dan gue tinggal di samping jalan raya juga, jadi banyak banget nih mobil atau motor yang mengganggu dari sisi recording. Anyway, balik lagi gitu, jatuhnya jadi banyak yang explore sih dari sisi income, passion. Tapi ngomongin passion atau memulai dengan yang dia suka gitu, terus lo cari marketnya gitu. Dan iya, ini juga bukan hal yang gampang sih. Bukan berarti lu kerja di bidang yang lu suka atau di passion lu jadi nggak ada masalahnya gitu, jadi nggak ada capeknya. Tetap ada gitu, cuma capeknya mungkin beda sih. Tetap ada jenuhnya juga. Gue sendiri juga nggak mau bilang kalau bikin konten itu jadi passion gue sih. Gue cuma mungkin lebih ke apa ya, nyari keisengan. Karena dari dulu tuh gue pengen jadi, zaman-zamannya SMP tuh gue pengen jadi penyiar radio gitu. Tapi gue sadar kalau gue bukan tipikal orang yang talkative, dan dia cenderung untuk tipikal introvert lah gitu. Cuma karena adanya media sosial ini jadi why not gitu, nyoba iseng, nothing tulus juga. Dan iya, tadi balik ke ada bosennya, ada jenuhnya gitu. Gue bahkan sempet 3 minggu nggak jalan gitu, mandek gitu. Gue nggak bisa nulis untuk topik di sini gitu. Cuma bikin, gue mau bahas ini, misalkan bahas mie instan gitu, atau bahas film ini gitu, atau bahas game gitu. Cuma jadi itunya doang gitu. Jadinya cuma tumpukan topik sih yang numpuk gitu. Dan kali ini emang lagi pengen bicara sesuatu yang gak tahu sih ini dihitung serius apa enggak ya. Karena gue yakin di luar sana juga pasti banyak yang berjuang untuk passion mereka. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, ini beneran passion gue atau enggak gitu? Atau gue hanya ikut-ikutan, FOMO, fear of missing out. Dan kayaknya mungkin salah satu ketakutan adalah memperjuangkan sesuatu yang lu kira passion lu, tapi ternyata bukan. Jadi lu ngebuang waktu lu yang lu invest di situ, tapi ternyata jadinya bisa dibilang jadinya nggak berbuah apa-apa gitu. Dan menurut gue jawabannya adalah yang tahu itu cuma ya diri lu sendiri gitu. Mungkin itu jawaban klise dan ngeselin ya. Karena, dan bisa dibilang salah satu caranya adalah dengan lu ngelakuin hal yang lu kira passion lu atau passion lu itu dalam jangka waktu yang lama dan konsisten. Mungkin 6 bulan lebih, dan itu lu lakuin secara konsisten gitu. Kalau orang yang misalkan lu pengen jadi atau lu punya passion di bagian nulis, gue rasa orang yang punya passion di bidang ini gitu atau menulis ini, dia akan selalu kembali ke hal itu gitu. Misalkan lu suka dengan musik ya, lu akan selalu balik ke musik lu gitu. Entah itu lu capek ataupun lu lagi mumet gitu. Selalu ada apa ya, bisa dibilang balik ke awal lagi. Awalnya itu adalah hal itu gitu.
Ataupun bisa dibilang semuanya akan bermuara ke situ. Kayaknya itu hipotesa gua sih kayak gitu. Dan anggaplah kayak gue gitu. Gue salah satu yang suka nulis. Dan kadang gue bangun pagi, begitu bangun gue langsung ngebuka handphone, gue ngetik, gue save di handphone gue. Nanti siangan baru gue lihat lagi apa yang gue tulis. Jadi balik lagi ke situ lagi. Dan kalau bicara mengenai passion sih, atau mencari passion, atau bisa dibilang memperjuangkan hal yang lu kira passion, untuk taunya itu beneran passion lu atau enggak ya dengan melakukan hal itu. Yang kayak tadi gue bilang gitu, jawaban klise sih, cuma ya nggak ada cara lain sih selain lu ngejalanin gitu. Gue yakin banyak juga di luar sana yang bikin video ataupun tulisan, mungkin esai mengenai hal ini sih, mencari passion dan lain-lain gitu. Tapi semuanya akan kembali lagi ke diri lu. Apakah lu ngelakuinnya dengan konsisten atau enggak gitu. Anyway, kayaknya itu aja sih yang pengen gue bahas. Karena ini salah satu tulisan yang cukup gue ngetik tentang hal ini tuh cukup lama sih. Tadinya gue pengen bikin yang agak sedikit lebih serius lagi, cuma entah kenapa agak susah. Ini udah mendem lama juga, mungkin ada kali 1 bulanan skrip ini. Cuma dan ini juga hasilnya setengah-setengah sih kalau gue lihat ya dari tulisannya gue. Cuma gue bawain dengan mungkin lebih santai sih. Anyway, thank you buat yang udah mendengarkan. Sorry karena di luar sana banyak kendaraan yang lewat. Tapi gue nggak ada tempat lain, gue nggak punya pilihan lain untuk ngelakuin hal ini sih. Atau bahasanya, lu bermain dengan kartu yang lu diberikan gitu. Bukan jadi alasan juga sih untuk nggak nyoba. Coba dulu aja. Masuk juga mungkin ke bagian advice. Advice. Sotoy banget gue. Padahal gue juga bukan yang bener juga gitu sih. Cuma iseng-iseng ngomong mengenai hal ini aja sih. Anyway, thank you buat yang udah mendengarkan. Dari tadi gue mau tutup, tapi terus lanjut gitu. It's me, Patrick, signing off. Bye.